Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada video pembelajaran jarak jauh ini yaitu 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan berita. Tujuan pembelajaran, menjelaskan pentingnya berita, serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pada video pembelajaran jarak jauh yang ketiga ini, kita akan mempelajari 1. Menulis berita, yang kedua, pentingnya berita, yang ketiga, langkah-langkah penyampaian berita, yang keempat, aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca teks berita dengan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Menyajikan data atau informasi secara tertulis hampir sama dengan menulis laporan peristiwa. Berikut ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks berita. 1. Menentukan peristiwa sebagai objek berita. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 3. Menyusun kerangka penulisan. 4. Mengembangkan kerangka penulisan dalam bentuk berita. 5. Menyunting atau mengedit berita hasil penulisan. Yang keenam, memublikasikan tulisan melalui majalah dinding atau media massa. Tolong diperhatikan dan disimak, banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Pentingnya berita untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, serta informasi, baik yang kita lihat di media televisi, media sosial, maupun media cetak. Adapun langkah-langkah dalam penyampaian berita, yang pertama menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yaitu penyuntingan. Berikut ini aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan berita. 1. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda baca.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya Ade Mulia. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kementerian Agama, dan gugus tugas penanganan COVID-19 telah menyetujui aturan pelaksanaan pendidikan untuk tahun ajaran 2020. Dan hasilnya kami rangkum dalam sejumlah poin yang akan kami paparkan dalam data berikut ini. Poin-poin yang kemudian diungkapkan atau dipaparkan oleh gugus tugas bersama kementerian terkait bisa saja menjadi sebuah jawaban atau sebaliknya tidak menjawab apapun dari kebutuhan dari stakeholder dunia pendidikan seperti orang tua dan juga pihak dari guru. Karena kemarin di Metro Pagi Prime Time kami mencoba untuk memaparkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari pihak guru dan juga aspirasi dari mereka. Yang pertama adalah mereka menginginkan peta jalan, kurikulum yang jelas, protokol kesehatan yang jelas, dan juga hal-hal peraturan yang detail. Sementara dari KPAI meminta bahwa infrastruktur pendukung penunjang kesehatan untuk menerapkan new normal di sekolah juga dilengkapi. Jika tidak, maka new normal atau sekolah dibuka kembali menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Namun kita lihat data gugus tugas per 15 Juni ada 85 kabupaten atau kota zona yang merupakan zona hijau. Itu berarti 94% siswa di Indonesia harus belajar jarak jauh. Hanya 6%-nya saja yang bisa belajar tatap muka. Nah, siapa saja yang bisa belajar di tatap muka dengan yang jumlahnya 6% ini? Kita akan lihat datanya di slide berikut. 6% ini adalah mereka-mereka yang ada di kabupaten atau kota yang masuk ke zona hijau. Dan itu pun setelah mendapatkan izin dari Pemda, Kanwil, atau kantor Kementerian Agama dan juga orang tua siswa menyetujui. Dan ini harus ada 3 hal ini yang kemudian 6% itu pun bisa dibuka kembali untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Berikutnya mengenai timing. Selain harus ada mereka masuk zona hijau dan juga ada syarat-syarat berikutnya. Syarat-syarat yang akan kita tampilkan juga kepada Anda pemirsa adalah syarat-syarat tentang timingnya. Ada tahapannya. Tahap pertama, perkiraan akan dibuka untuk tatap muka untuk mereka yang di zona hijau, yaitu Juli 2020 untuk jenjang menengah, yaitu SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, SMP, paket C, paket P, dan juga MTS. Tahap kedua, yaitu untuk jenjang dasar, yaitu meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, paket A, dan juga SLB. Ini tahap 2, yaitu September 2020. Nah, untuk Anda orang tua yang memiliki anak di usia dini, untuk seperti di jenjang PAUD, formal, TK, TKLB, RA, dan juga non-formal, ini akan mulai dibuka tatap muka perkiraan November 2020 untuk jenjang usia dini. Dengan syarat-syarat bahwa Anda berada di kabupaten atau kota atau yang berada di zona hijau setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama dan juga dari Kakanwil setempat. Dan yang pasti bahwa harus disetujui juga oleh pihak orang tua. Nah, kita harus garis bawahi lagi bahwa yang zona hijau pun jika terjadi kasus COVID-19 maka aktivitas belajar mengajar di sekolah ditutup kembali. Nah, ini juga diatur mengenai anggaran karena kemarin juga sempat kita perbincangkan bahwa masalah paket data, pulsa dan segala macam ini masih menjadi beban masing-masing stakeholder. Nah, ini sudah diatur bahwa pembelian pulsa, pembelian paket data dan juga layanan pendidikan daring bagi pendidik dan juga peserta didik diambil dari dana BOS dan BOP PAUD. Yang kemudian kita ingin lihat juga berikutnya adalah data berikutnya adalah tata cara tatap muka di zona hijau. Setelah tadi ada beberapa syarat, namun ternyata ada tata caranya juga. Yang pertama dilakukan dengan sistem bergiliran yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ini juga menjadi masalah karena kita tahu bahwa jangankan untuk ruang sekolah atau ruang belajar mengajar, aktivitas atau infrastruktur penunjang seperti toilet misalnya, tempat cuci tangan misalnya itu juga masih minim di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan dasar dan menengah, jumlah peserta didik dibatasi 18 peserta dengan jarak duduk minimal 1,5 meter. Ini yang kemudian harus menjadi fokus yang harus dipikirkan oleh sejumlah stakeholder di dunia pendidikan. Untuk SLB maksimal 5 peserta, jarak tempat duduk 1,5 meter. Dan untuk PAUD maksimal 5 peserta, jarak tempat duduk 3 meter. Kita tahu bahwa untuk SLB dan juga PAUD adalah beberapa institusi pendidikan yang memang harus memiliki perhatian yang lebih khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Yang kita akan lihat yang untuk
kewajiban sekolah di zona hijau adalah hanya ada kegiatan belajar di kelas, artinya kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler seperti olahraga dan kesenian dan segala macam ditiadakan, menyediakan sarana cuci tangan dan juga hand sanitizer, ini masih PR tentunya, dan juga wajib memakai masker. Ini tentunya juga menjadi PR untuk jenjang pendidikan SD dan juga TK. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Diingatkan kembali untuk semuanya, jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengerjakan tugas masing-masing. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.